Saya Madi Jaya dari Front Muda Revolusioner, organisasi yang berjuang untuk revolusi sosialis. Di sini saya akan berbicara mengenai wabah COVID-19 dan krisis kapitalisme yang mengiringinya. Dunia sedang menghadapi bencana. Ratusan ribu, bahkan jutaan kehidupan manusia kini terancam. Bahkan di negara-negara kaya, di mana sistem kesehatan ini sangat canggih. Situasinya sudah mencapai titik puncaknya di sana. Tetapi negara-negara miskin dihadapkan dengan mimpi buruk dengan proporsi yang tidak kita bayangkan. Orang-orang di Nigeria atau India misalkan, belum lagi di Suriah, Yaman atau Somalia yang dilanda perang, hidup di daerah kumuh dan padat, tanpa akses air bersih, tidak ada akses ke perawatan medis. Di sini berbicara mengenai langkah-langkah seperti isolasi mandiri atau physical distancing terdengar seperti lelucon yang menjengkelkan. Dalam situasi seperti itu, tindakan setengah-setengah dan bermain-main hanya akan membawa bencana yang lebih besar. Dan yang diperlukan sekarang adalah langkah-langkah yang radikal, langkah-langkah yang revolusioner, yang mampu mencegah bencana ini menjadi lebih besar. Dan jelas kapitalisme hari ini gagal dalam mewujudkan kehidupan manusia. Sistem ini telah terekspos di mata jutaan orang sebagai sistem yang sangat busuk, dan sudah waktunya bagi rakyat pekerja untuk mengambil nasib di tangan mereka sendiri. Pandemi COVID ini telah membawa fokus yang tajam pada krisis ekonomi yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu, dan sekarang proses ini telah dipercepat. Dalam waktu yang sekejap, pasar saham telah jatuh di mana-mana. Perusahaan bangkrut dan jutaan pekerja telah kehilangan pekerjaan. Di Amerika Serikat saja ada yang berspekulasi bahwa ini dapat mendorong pengangguran hingga 20%. Dan apa yang kita bicarakan di sini bukan hanya siklus krisis ekonomi, tapi ini adalah depresi ekonomi yang bisa kita paralelkan dengan depresi ekonomi 1930-an. Sebuah depresi ekonomi yang mendahului Perang Dunia Kedua. Dan jangan kita lupa bahwa pada periode tersebut depresi ekonomi ini membawa revolusi, kontra-revolusi, bahkan peperangan. Namun hari ini kita tidak berbicara perang dalam pengertian militer, tetapi semua pemimpin politik dunia membandingkan situasi ini dengan situasi sejenis perang. Dan bila situasi ini seperti perang, maka kelas pekerja harus mengambil nasib di tangan mereka sendiri dan harus bereaksi sesuai dengan kondisi tersebut. Pada awalnya pemerintah di dunia mengecilkan epidemi ini. Perhatian utama mereka adalah bukan untuk menjaga kesehatan rakyatnya, tapi hanya untuk menjaga produksi tetap berjalan seperti sedia kala. Dan tujuan mereka bukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, tapi untuk menyelamatkan keuntungan para bankir dan para monopoli besar. Ini saja menjelaskan bahwa ada kelalaian dan kegagalan kriminal untuk tidak segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia. Dengan kejam, peristiwa ini telah menyingkapkan jurang antara kaya dan miskin, penindas dan yang tertindas. Sekarang
kelas penguasa di berbagai negeri segera bergegas untuk menebus waktu ini. Tetapi ini adalah kasus yang sedikit, bahkan tindakan mereka sangat terlambat. Virus ini telah diizinkan untuk menyebar seperti api dan memiliki efek yang bencana pada kehidupan manusia dan ekonomi global. Para pekerja menghadapi dilema yang menghebohkan tentang bagaimana cara bertahan krisis, baik secara fisik maupun ekonomi. Ratusan ribu kehilangan pekerjaan mereka. Segera kita akan berbicara angka ini menjadi jutaan. Pekerja yang telah kehilangan pekerjaan masih harus memberikan makan pada keluarga mereka, membayar sewa, tagihan, dan lain-lain. Sementara mereka harus berjuang untuk tidak jatuh sakit. Di semua negara, jutaan orang yang biasanya tidak tertarik dengan politik, dengan cemas mengikuti berita, bahkan dengan cermat mengikuti setiap langkah yang diusulkan oleh pemerintahan mereka, dan apa yang dilakukan oleh bos mereka, dan apa yang dilakukan oleh partai-partai baik dari kiri maupun kanan untuk menyelesaikan krisis ini. Dan dengan cepat ini akan menjadi jelas bagi semua orang bahwa mereka tidak benar-benar melakukan ini dengan serius. Dalam kondisi ini, kesadaran masyarakat akan berubah dengan cepat. Satu demi satu negara akan terkunci sampai pada tingkatan tertentu. Orang-orang diperintahkan untuk menghindari gerakan yang tidak perlu, untuk menghindari area yang ramai, untuk mengisolasi diri jika mereka beresiko. Tetapi pada saat yang sama, jutaan pekerja diperintahkan untuk pergi bekerja, dipaksa menggunakan transportasi umum yang penuh sesak untuk bekerja bahu-membahu untuk meningkatkan resiko penularan ini. Ini jelas membahayakan nyawa mereka, tetapi mereka juga berisiko membawa pulang penularan ini dan menulari keluarga mereka. Semua demi keuntungan kelas kapitalis. Ini secara radikal akan mengubah kesadaran semua orang. Pekerja akan menginginkan jawaban, dan mereka sekarang menginginkan jawaban ini. Dan pertanyaan yang akan diajukan, apa yang harus kita lakukan? Krisis ini telah mengungkapkan ketidaksesuaian sistem kapitalisme dengan kesehatan miliaran manusia. Beberapa dekade penghematan yang telah menghancurkan sistem perawatan kesehatan di negara-negara di mana ada sistem kesehatan nasional yang didanai publik telah dikurangi, bahkan dipotong setiap tahunnya. Kesehatan masyarakat kekurangan dana, sementara banyak layanan yang diprivatisasi bahkan diswastanisasi. Dan semua ini dilakukan atas nama profit. Dan jelas upaya untuk memotong ini adalah dianggap kelas kapitalis sebagai memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Tempat tidur rumah sakit berkurang, demikian pula unit perawatan intensif. Sistem kesehatan kekurangan staf. Tenaga kerja dipaksa bekerja melebihi waktu mereka. Ini dilakukan untuk memaksa orang mencari alternatif swasta, membuka bidang investasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan perawatan kesehatan swasta. Pada saat yang sama, monopoli farmasi swasta
diizinkan untuk menyedot darah dari layanan kesehatan ini, menghasilkan keuntungan yang besar dari kesengsaraan orang-orang yang sakit, orang-orang tua, dan orang-orang yang rentan. Semua ini harus berakhir sekarang. Kesehatan manusia tidak bisa ditentukan oleh motif kepentingan pribadi. Motif keuntungan harus dihilangkan dari sistem kesehatan kita. Dan oleh karenanya itu kami menuntut penghapusan obat pribadi dan layanan kesehatan yang sepenuhnya didanai oleh dan dimiliki oleh publik. Semua fasilitas kesehatan harus dinasionalisasi tanpa kompensasi, dan fasilitas ini harus diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional. Ini adalah kondisi awal bagi peningkatan besar-besaran dalam pengeluaran untuk layanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan mendesak krisis dan menyediakan layanan kesehatan publik yang efisien dan modern, di mana perawatan kesehatan dan pengobatan paling mutakhir akan tersedia secara gratis untuk semua orang sesuai dengan permintaan. Untuk mengatasi kekurangan tempat tidur, kita tidak pernah kekurangan hotel dan blok apartemen mewah dan rumah mewah orang-orang kaya. Apartemen-apartemen ini harus segera dialihkan dan diubah menjadi rumah perawatan untuk orang sakit. Secara bersamaan, rencana jangka panjang untuk membangun rumah sakit baru dan meningkatkan kapasitas secara signifikan harus digerakkan. Ini dapat dibayar dengan memangkas anggaran yang membengkak untuk pengeluaran militer yang tidak perlu. Rencana darurat harus segera diluncurkan untuk merekrut, melatih para perawat, dokter, pengemudi ambulans, dan para medis, dan semua staf yang diperlukan untuk menjalankan operasi klinik dan rumah sakit. Mereka harus diberi gaji dan jam kerja yang layak, alih-alih skandal saat ini di mana staf medis benar-benar bekerja sampai mati untuk menebus kekurangan yang disebabkan oleh pengabaian yang selama ini terjadi bertahun-tahun di bawah rezim kapitalisme. Kelas penguasa akan memberitahu semua orang bahwa mereka tidak ada uang. Tetapi sejarah memberitahu kita bahwa selalu ada uang yang kita temukan di kantong orang-orang kaya. Ada uang untuk stimulus ekonomi. Ada uang untuk membailout para bankir. Ada uang untuk perang. Ada uang untuk uji coba nuklir. Masalahnya di sini bukan di virus, tapi di sistem kapitalisme. Jadi selama dekade terakhir ada penghematan bagi para pekerja, yakni pemangkasan terhadap hak-hak pekerja. Tetapi pemberian uang publik yang mewah untuk para bankir adalah membawa bencana. Dan bankir yang sama ini pula yang telah menghancurkan ekonomi dunia pada tahun 2008. Sementara kita saksikan jutaan pekerja hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Industri farmasi yang menghasilkan tingkat keuntungan yang sangat gila-gila harus diambil alih, diintegrasikan ke dalam struktur publik. Prioritas harus pada penelitian mereka terhadap pengembangan keilmuan
mereka. Alih-alih menghasilkan sapi perah yang telah diperas dari perusahaan selama beberapa dekade ini. Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan keuntungan segelintir parasit kaum kaya. Semua paten harus dirilis dan semua penelitian harus tersedia untuk umum dan dibagikan lintas batas negara. Ini akan sangat mempercepat pengembangan obat-obat baru, dan sekali ini tersedia, mereka harus dipasok ke semua layanan kesehatan nasional dengan harga biaya, bukan dengan harga selangit yang saat ini dibebankan untuk obat-obatan penting yang menyelamatkan nyawa manusia. Jika kita mengadopsi semua langkah ini sekarang, efek terburuk dari krisis saat ini dapat dihindari, dan krisis seperti itu tidak dapat terjadi lagi dan bahkan bisa diminimalisir di masa yang akan datang. Dan para pemimpin gerakan buruh terbukti tidak mampu menghadapi situasi ini dengan serius. Di Italia misalnya, para pemimpin serikat pekerja sepenuhnya berkolaborasi dengan bos dan pemerintahan mereka dan bersikeras bahwa produksi tidak boleh berhenti. Kriteria utama mereka bukanlah kesehatan dan keselamatan pekerja, tetapi mempertahankan produksi karena takut kehancuran ekonomi. Namun sayangnya kelas pekerja di Italia tidak menurut dengan birokrasi mereka. Mereka jelas mempunyai inisiatif yang tepat. Bagi mereka menyelamatkan nyawa manusia jauh lebih penting daripada profit kapitalis. Mereka mulai melakukan aksi mogok, dan bahkan setelah gagal meyakinkan para bos di pabrik untuk menutup pabrik mereka demi mengatur kembali pekerjaan sedemikian rupa supaya lebih aman. Hanya ketika para pekerja ini telah mengambil tindakan yang tegas seperti itu, para birokrat serikat pekerja mengubah posisi mereka. Alih-alih memimpin gerakan ini, birokrat serikat buruh tertinggal jauh di belakang apa yang diinginkan oleh kelas yang mereka wakili. Di Inggris, partai buruh yang telah menutup semua aktivitas meskipun teknologi itu ada sehingga bisa berlanjut selama pandemi. Di mana-mana pemimpin gerakan buruh diam-diam atau aktif mengikuti rencana kelas penguasa yang jelas-jelas gagal. Yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan rencana aksi kelas pekerja dengan memobilisasi kelas pekerja di pabrik. Para pemimpin ini seharusnya dapat mengubah peristiwa dengan sangat cepat. Penolakan mereka untuk mengambil atau memimpin gerakan ini adalah indikasi bahwa mereka berkapitulasi dengan kelas kapitalis. Dan ini akan menjadi jelas ketika krisis ini semakin tajam. Semua kondisi ini membutuhkan perubahan radikal ya, dari atas hingga bawah, dari organisasi dasar kelas pekerja. Ini berarti serikat pekerja harus ditempatkan di bawah kendali langsung anggota-anggota mereka. Ini berarti para pemimpin yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan upah yang sama seperti para direktur perusahaan. Upah mereka harus sama dengan rata-rata kelas pekerja. Dan ini berarti mereka harus dapat ditarik kembali jika mereka tidak mampu mematuhi keputusan yang diambil secara demokratis oleh anggota mereka. Ini juga berlaku bagi partai-partai buruh.
yang telah lama diciptakan oleh kelas pekerja sebagai alat untuk memilih suara mereka sendiri. Ini perlu diubah, dimulai dengan proses yang sepenuhnya demokratis untuk memilih para pemimpin. Di negara-negara di mana tidak ada partai pekerja, seperti di Indonesia misalkan, adalah tugas gerakan buruh yang mengorganisir dan menciptakan ini. Kita sekarang berjuang untuk hidup kita. Sistem kapitalisme jelas gagal. Tidak ada jalan kembali untuk keadaan yang semula. Tidak ada jalan kembali untuk ke situasi normal. Karena situasi normal yang telah membawa kita pada krisis seperti ini. Kami telah melihat bahwa hasil dari sistem kapitalisme membawa manusia ke dalam bencana dalam lingkungan, ancaman terhadap kepunahan massal, ratusan ribu orang terbunuh oleh virus, dan puluhan juta dibuang dari pekerjaan, dan generasi kelas pekerja sekarang terbuang sia-sia dalam pengangguran. Kapitalisme yang bertanggung jawab untuk ini harus membayar kejahatan ini. Kekayaan dan kekuasaan mereka harus diambil alih, dan dunia baru yang memprioritaskan kebutuhan publik. Kesehatan masyarakat dan kehidupan yang layak bagi masa depan harus kita perjuangkan sekarang. Banyak orang sekarang mulai menyadari bahwa apa yang disebut ekonomi pasar sama sekali tidak memadai. Sosialisme jelas menawarkan ini lebih baik. Tentu saja ketika kita mengatakan sosialisme, kita tidak merujuk pada karikatur totaliter dari birokrasi yang ada di Uni Soviet atau Cina Maois. Sosialisme yang sejati adalah demokratis. Tanpa itu bukanlah sosialisme sama sekali. Sosialisme sejati hanya dapat dicapai di bawah rezim demokrasi pekerja dengan ekonomi terencana yang dinasionalisasi di bawah kendali kelas pekerja langsung oleh manajemen pekerja, dan itu berarti adalah pemerintahan kelas pekerja. Kelas pekerja mempunyai kepentingan terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup ini, karena kelas pekerja adalah mayoritas yang menghuni planet ini. Jelas pemerintahan di seluruh dunia lebih takut pada runtuhnya ekonomi dan profit mereka daripada kehidupan jutaan orang. Sementara kelas pekerja dan rakyat tertindas melihat satu kematian ini adalah sebagai tragedi. Tapi bagi kelas penguasa, ini hanyalah masalah statistik. Nasib jutaan rakyat pekerja tidak bisa dikorbankan atas nama profit. Pilihannya adalah jelas, kapitalisme yang mengubur kita atau kita yang mengubur kapitalisme. Untuk mengakhiri pandemi ini, kelas pekerja harus meraih kontrol terhadap tuas-tuas ekonomi penting dan merencanakan secara harmonis. Ini adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh rakyat pekerja, buruh, tani, dan seluruh masyarakat yang tertindas. Kita tidak bisa lagi menggantungkan harapan kita pada pemerintahan yang ada dan sistem kapitalisme yang berkuasa saat ini. Mereka jelas terbukti gagal. Sekarang kita sedang berjuang untuk dunia yang lebih baik. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk menyelamatkan umat manusia dari kekacauan yang menyeret kita ke dalam barbarisme. FMR mengajak kalian yang setuju dengan perjuangan kami untuk bergabung, memasuki organisasi kami
dan berjuang untuk sosialisme. Terima kasih.